Oke, kita mulai ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi keempat kalau nggak salah. Nah, terakhir kita sudah sampai di ganti tema, kemudian menambahkan icon, kemudian inherit model REST partner, inherit view-nya, sama catatan-catatan. Oke, yang sesi keempat, kita coba buat report yang sederhana, menambahkan pattern dan semudah via Python method. Nah, tapi ini mungkin nanti dipraktekkan pas kasus aja. Misalnya kita mengambil data kabupaten, data Jauhir gitu. Nah, jadi mungkin bahas yang report dulu. Sebelumnya ada pertanyaan, silakan. Oke, ini dilanjut dulu. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita akan membuat report, misalnya data kota ini kita print, di sini nanti akan muncul print. Nah, untuk pembuatan report kita bisa melihat di dokumentasi Odoo pas ini waktu zoomnya nanti habis, silakan nanti coba lagi ya. Nah, di sini report. Nah, report itu sebenarnya hanya XML seperti biasa. Cuma di sini kita bisa menggunakan template bawaan Odoo, yaitu di Extract 4 kalau nggak salah, atau versi 12. Oke, langsung saja. Contoh pembuatan report. Nah, ini tinggal di copy aja ya. Jadi di sini misalnya di kota, di view, kalau mau dibedakan silahkan dibuat folder aja, kalau enggak juga nggak perlu masukin view. Misalnya saya bisa report, dalam report saya buat file baru misalnya kota.xml. Nah, di sini data, jangan lupa update dihapus. Nah, kita definisikan report, misalnya ID-nya report kota gitu. Oke, kemudian model yang akan digunakan apa? Modelnya kan kita sesuaikan dengan model kita. Contoh kota itu modelnya ini, garis underscore kota titik kota. Tapi seperti sini. Kemudian string nanti tampilan label reportnya, misalnya ini report kota gitu. Ini sih sampel aja ya, nanti aktualnya sesuai dengan data reportnya, misalnya ketika transaksi sales ya report sales. Nah, ini prinsipnya sama, file dan name ini boleh disamakan, misalnya garis kota, kemudian titik nama reportnya, nanti template-nya apa, misalnya report dokumen. Nah, reportnya itu. Nah, ini samain aja nggak apa-apa untuk file dan name-nya. Kemudian tipe reportnya. Nah, setelah dibuat reportnya, kita definisikan template-nya. Template ini yang menggambarkan dia nanti seperti apa tampilan reportnya. Jangan lupa tambahkan ID, ID-nya sesuai dengan ini ya. Seperti itu. Nah, tinggal desain reportnya. Kita lihat contoh
Di sini menggunakan template. Yang pertama kita akan memanggil HTML container, itu untuk wadah templatingnya. Kemudian kita looping for each docs. Docs ini sudah terdefinisi di Udo ya. Docs itu maksudnya record di sini ya. Jadi kalau kotanya diseleksi ada 4, berarti dokumennya ada 4. Nah, di looping per dokumen tersebut, kemudian setiap dokumen kita panggil external layout. Di dalam external layout nanti ada halaman yang menunjukkan kalau dia halaman keberapa di PDF-nya. Kemudian baru isinya. Nah, isinya ini kita desain seperti biasa. Kalau mungkin Bapak kenal Bootstrap, kita bisa menggunakan style Bootstrap. Misalnya 2 tag center, nanti dia dari tengah, kota seperti itu. Nah, kemudian isinya apa? Misalnya saya bisa menggunakan tag. Ini bebas ya, saya ambilkan salah satu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan elemen span. Elemen span ini kita bisa menambahkan fill di situ. Contohnya yang ini tadi. Dengan menambahkan t-fill, berarti kita mengeluarkan dari database. Contohnya span t-fill apa gitu fillnya. Jadi di sini tambahkan t-fill. Fill yang mau dikeluarkan di sini apa? Misalnya name-nya dari si kota, dari di ini. Seperti itu. Kemudian misalnya ada lagi description. Atau deskripsi ya. Ini kita ambil dari fill description. Ini udah dialiaskan doc, berarti di sini harus sebut doc. Nah, seperti itu. Kita simpan dulu, ini paling minimal ya. Kita simpan dulu. Jangan lupa report ini dimasukkan ke manifest. Namanya tadi kota. Oke, seperti itu simpan. Nah, karena ini XML, kita nggak perlu start service, langsung aja kemudian. Nah, kalau nggak ada error, berarti di menu kota nanti akan tampil report kota. Nah, ini open sama close-nya tagnya nggak sesuai. Span ini kalau nggak ada judulnya berarti di garis miring. Oke, kita coba update lagi. Ya, kalau nggak ada error, berarti kita bisa lihat di menu kota, coba ke kota. Ketika kita select, nah ini akan print. Contohnya satu data yang di print, tapi report kota ini hanya mengeluarkan
Takarawang. Nah, seperti ini. Nah, ini post traction, nanti silakan diubah sesuai tampilannya. Nah, begitu juga dengan kalau kita memilih semua record di print, berarti nanti PDF-nya ada sebanyak data yang kita pilih dalam satu file. Bumen, Subang, Rawang, seperti itu. Oke, itu sederhananya membuat report. Nah, report di sini kita bisa menentukan dalam bentuk PDF atau HTML. Bedanya kalau HTML itu tidak langsung dijadikan PDF, tapi nanti ada previewnya di browsernya langsung. Kita coba print. Kalau sudah, dicoba lagi, kita pilih atau print. Nah, ini tampil di sini sebelum dijadikan PDF. Nanti akhirnya buka PDF. Cuma ada previewnya dulu. Ini hasilnya sama persis. Oke, seperti ya Pak. Nah, kemudian untuk data yang kompleks, jadi tadi kita sudah membuat report dengan seperti ini, mendefinisikan reportnya apa, dia ada di model mana, kemudian nanti akan melookup file template yang mana. Contohnya kan yang ini. Nah, tapi ini akan tampil nanti digunakan pas penampilan reportnya. Nah, template ini disarankan template container, artinya kita meload kontainer atau struktur dasar dari HTML yang utuh. Kemudian untuk setiap dokumen yang kita pilih nanti di looping menggunakan for each, dialiskan seperti doc. Nah, masing-masing dokumen itu nanti ngeload external layout. External layout itu yang berhubungan dengan tampilan printout-nya. Ini kan ini mengikuti dengan template yang kita setting di settingan general setting. Ada yang menggunakan box, ada yang menggunakan background gitu. Nah, kemudian di dalamnya ada page, baru datanya. Nah, yang menarik di sini kita nggak perlu susah-susah mencari data detail relasinya. Asalkan kita sebut field tersebut, Odoo sudah otomatis tahu apa yang akan kita berikan. Contohnya seperti ini. Nah, kita akan menampilkan detail. Saya tambahkan air dulu. Kemudian ada tabel. Dalam tabel saya tambahkan air. Dalam TR saya tambahkan TR. Itu heading. Nah, kalau bootstrap kita bisa menambahkan plus lalu misalnya mau border, kemudian strip. Oke, kemudian kita ambilkan data kecamatannya. Oke, kemudian deskripsi. Deskripsi dari kecamatan. Seperti itu. Nah, ini row pertama berarti kan heading dari tabel. Nah, kemudian untuk TR yang selanjutnya, nah ini kita looping dari data detailnya si kota. Kalau kita lihat di kota P, ini kan ada kecamatan IDs. Maksudnya saya akan mengeluarkan list kecamatan yang ada di kota ini. Seperti itu. Berarti kan kita cek dulu nih di Odoo, ini bahasanya keyword ya. Nanti bisa dibaca dari dokumentasinya. Kita ke developer documentation. Kemudian di sini ada keyword. Keyword ini contoh pembuatan report, kemudian template, kemudian nampilkan barcode, remarks,
format halaman, custom report, custom form. Nah, ini banyak. Oke. Nah, kalau mau lebih detail nanti operasi pada report tersebut. Atau di view-nya dokumentasinya lebih lengkap begitu. Nah, ini. Nah, di keyword itu kita bisa memprogram. Contohnya if t seperti t if ngecek kondisi ini biasa, kalau benar akan mengerjakan di dalam elemen tersebut. Contohnya t. Nanti ini akan menghasilkan tes kalau kondisi ini benar. Juga dengan output data kita bisa menggunakan ESG kalau dia tipe datanya bukan field, artinya kita nggak punya field di model variabel misalnya, kita bisa menggunakan ESG. Kemudian conditional if else if grouping for is. Oke, jadi ini silakan nanti dibaca-baca referensi dari keyword. Nah, yang jelas di sini kita bisa memprogram. Misalnya kita cek dulu nih t if jika dari dokumen ini ada ini ya, kecamatan IDs topik, nah, maka yang ini dikerjakan. Kita taruh di sini, kita looping PR tersebut, kita looping for each. Ini yang kecamatan IDs. Nah, tambahkan aliasnya sebagai apa? Misalnya saya aliaskan sebagai row. Nah, baru di sini keluarkan data. Misalnya kan tadi ada nomor. Nah, nomor itu kita variabelkan aja. Variabel di keyword itu di set misalnya nomor gitu, no, kemudian value nilainya, jumlahnya 0 nilai awalnya. Oke, berarti di sini kita keluarkan yang TD pertama. Itu kita ambil dari, misalnya menggunakan span bisa TESC, karena ini variabel, dia bukan biar lebih jelas, karena dia variabel bukan field, jadi langsung tengok. Nah, sedangkan yang nama kecamatan kita bisa ambil dari yang sudah dialiskan ini sebagai row. Kecamatan ID row, berarti kan mengeluarkannya kita bisa menggunakan span field, ini namanya dan row ke name. Jadi name ini bukan dari name yang dokumen, tapi dari name row. Row itu kita aliaskan tadi kan sebagai sebenarnya aslinya adalah kecamatan ID, tapi ini nama kecamatan. Ini spannya boleh double, atau kalau nggak mau ya tinggal tutup, ini dihapus.
sama dengan description tambahkan. Oke, kemudian jangan lupa nomornya ini harus di increment, nomornya nanti 1, 2, 3. Jadi dalam satu kali looping ini juga menambahkan nilai dari si variabelnya. Value-nya kita setting nomor plus 1 gitu. Nah, seperti itu. Simpan. Berarti nanti di dalam tabel akan ada list dari kecamatan dari kota tersebut. Simpan. Karena ini cuma XML, kita nggak perlu service, langsung saja di upgrade. Oke, kita coba masuk ke data ini, misalnya semuanya saya print. Nah, ini akan ada kotanya, kecamatannya. Contohnya kota Karawang, kecamatannya Riau. Dia ada Subang, dia belum punya kecamatan, Wetan belum punya kecamatan, kemudian ada kecamatan Pembunuh. Nah, ini kalau datanya banyak, nanti listnya akan banyak yang kita pilih. Nah, ini style ini style pusat. Jadi kita bisa menambahkan kayak background, kemudian warna biru, warna background, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan disampaikan dulu. Yang TESC itu apa Pak tadi Pak? TESC ini mengeluarkan data dari variabel. Nah, kalau T-field itu kita mengeluarkan spesifik dari suatu field. Contohnya kan name, nama kota, name kota. Itu udah ada di model kan ya. Kita berarti menggunakannya T-field. Walaupun sebenarnya ini juga bisa menggunakan TSC gitu. Cuma dia mengeluarkan nilai variabel. Jadi sesuaikan aja, kalau misalnya variabel atau yang bukan dari model, kita bisa menggunakan yang TESC, mengeluarkan langsung dari variabel. Contohnya NO ini. Jadi kita menggunakan variabel NO. Sedangkan yang fill ini karena sudah ada di modelnya, kita pakai fill. Itu Pak. Tapi no itu bukan database ya, kita bikin variabel sendiri namanya no Iya, itu ya. ini variabel sendiri Pak. Ya, dari 1 sampai jumlah database, jumlah data yang ada gitu kan. Nah, misalnya gini, kalau datanya saya tambahkan, kita ke kota, ini kan kecamatan 1, edit, outline. Oh iya, ini sebenarnya. Untuk menambahkan agar lebih mudah kan sebenarnya nggak usah pop-up ya. Kita langsung di inline aja. Nah, agar bisa diedit di inline, berarti kita edit dari view si form kota ini. Kita ke kota dulu. View kota, ya, yang kecamatan IDs. Nah, ini tambahkan aja bagaimana tampilan tree-nya. Di sini fill yang akan ditampilkan. Cara standar kan ada fill,
name, kemudian description, kemudian if. Nah, di sini yang penting editable button. Nah, ketika ditambahkan editable button, berarti tree ini bisa diedit langsung dari si view tersebut tanpa menggunakan log. Ini hanya XML, kita tinggal private service. Nih, kalau berhasil, kita coba inputnya. Nah, ini sekarang editable-nya di inline, nggak perlu pop-up. Oke, sekarang udah 3 ya. Kalau kita print, tampilannya udah menyesuaikan. Di ada 3 kata, ini akan incredible. Seperti itu, Pak. Cukup jelas ya, Pak? Oke, silakan dicoba, kalau ada kendala disampaikan. Selain itu, setelah kita bisa membuat report, nah kita akan menambahkan satu action sebenarnya. Cuma ini belum dipakai sih kalau sekarang. Mendingan kita review dulu kalau misalnya membuat raja itu berarti apa yang harus kita lakukan. Oke, di sini yang penting adalah contohnya yang akun starter, jadi ini gratis kalau nggak salah. Nah, di sini kita membutuhkan APK. APK ini kan berarti selalu kita sertakan ketika kita akan merequest ke service-nya Raja Ongkir, API Raja Ongkir gitu. Nah, itu bisa kita tulis di kode kita pada saat request, nanti di model atau di controller. Tapi itu tidak praktis. Artinya kalau kita implementasi di project lain dengan key yang berbeda kan berarti kita harus mengubah kode kita. Nah, ada salah satu cara itu biar lebih gampang, kita masukkan ke dalam konfigurasi seperti ini. Contohnya kita masuk ke general setting. Nah, di sini ada contoh bagaimana kita menempatkan setting yang nanti akan digunakan di aplikasi kita. Ya, contohnya saya akan menambahkan satu di sini, yaitu APK dari si Raja Ongkir. Nah, untuk membuat seperti ini kita bisa lihat saja dari action yang sudah ada. Contohnya adalah MOOC. Di sini kan MOOC di backend.
menambahkan semacam config gitu ya. Kita bongkar aja source code dari Mukbake Enter. Oke, contoh saya menaruh Mukbake Enter itu di sini. Nah, ini actionnya. Kita bisa lihat di sini aja view yang dia menginherit ke config REST config setting view form. Atau kalau mau lihat di sini misalnya kita hapuskan dulu depannya. Nah, ini external ID dari form ini adalah test REST config setting view form. Jadi ini yang sebenarnya aslinya punyanya si Odoo. Dia cuma ada string setting, kemudian ada panel query, sama container, sama save dan discard sini. Itu dua. Yang lainnya itu di inherit sama si aplikasi. Oke, bagaimana kalau kita akan menambahkan config API kita? Jadi sama kayak gini nih. Kita membuat record yang menginherit ke ini ke setup REST config setting. Nanti tinggal isinya seperti apa. Oke, ini bisa di copy aja. Kita tambahkan ke aplikasi kita. Jadi saya pakai Visual Studio Code. Sini, view. Coba setting XML. Sini. Nah, kita edit aja. Sebelum ke sini, saya lupa ada model yang harus diinherit. Kita lihat sini. Move backend 10. Sama nanti kita harus menginherit REST config setting. Cuma masalahnya di sini adalah tipe modelnya adalah transient model. Transient model itu kayak pop-up atau wizard yang dia tidak persisten di datanya. Jadi nanti kita harus menambahkan konfigurasi setter dan getter. Caranya seperti ini. Oke, kalau mau lebih cepat, di sini saya sudah ada dulu. Saya cari dulu. Nah, seperti ini. Saya copy aja. Di model kita buat new file, misalnya namanya config. Ini yang pasti. Ini seperti biasa, kita impor dari package Odoo, impor model, field, dan API. Kemudian kita buat misalnya config. Nah, ini akan menginherit ke REST config setting. Nah, masalahnya di sini adalah transient model. Berarti kita harus mendefinisikan set value sama get value. Contohnya adalah masih angkat aja. Saya menambahkan field raja angger APK yang dia tipenya char, karakter, kemudian stringnya ini. Kemudian field ini karena dia tidak
persisten, nanti kita harus memasukkan data menggunakan set value dan mengambil data menggunakan get value. Contohnya saya ambil dari jadi kalau inherit itu kita bisa mengoverride metode set value yang sudah ada di model yang kita inherit. Contohnya adalah transient model yang punyanya res config setting gitu. Ada metode set value. Kalau mau dilihat, ini harus dilihat di source code-nya si res config. Intinya kita menginherit situ, kemudian memanggil metode tersebut. Caranya kalau di Python itu menggunakan super, kelasnya apa, self itu di sini, kemudian metode yang kita panggil apa. Nah, ini kan operate, modifikasi value atau metode yang sudah ada. Kita masukkan ke res. Jadi misalnya saya buat variabel parent yang di sini kita akan mengambil dari model irconfig parameter. Irconfig parameter itu yang ini. Nah, kita lihat di output sudah masuk ke technical. Di sini ada system parameter. Nah, ini maksudnya. Modelnya adalah irconfig parameter. Sebenarnya kita mau nambahkan di sini. Selanjutnya dulu. Jangan lupa pakai sudo karena ini akses super user. Intinya parent kita sudah mendapatkan parameter yang ada di sudo. Kemudian set parent ini untuk set variabel baru di sini. Jadi nanti otomatis di sini ada satu variabel namanya Raja Ongkir APK di sini. Raja Ongkir APK. Kemudian nilainya kita ambil dari set Raja Ongkir APK yang ini yang diinput oleh user. Kemudian kalau sudah kita return-kan atau kita jalankan metode asli dari si modunya seperti itu. Begitu juga dengan get value. Get values ini kita nge-wrap atau memanggil aslinya dimasukkan ke res, kita modifikasi yaitu di irconfig parameter kita ambil, kemudian kita update. Yang ini kita update ada k Raja Ongkir APK yang nilainya diambil dari params parameter get parent mengambil yang nilainya variabelnya ini. Di sini nanti diambil apa nilainya, masukkan ke dalam si settingan seperti itu. Ini simpan. Jangan lupa di ini dimasukkan nama filenya berarti test config. Sudah. Kemudian inheritnya sekarang ke setting. Nah, di sini tinggal tampilkan. Ini ID ini mengikuti ya. Nanti kan kita tahu di sini ID settingnya itu apa aja. Bisnis dokumen. Nah, ini menaruhnya setelahnya gitu. Jadi setelah ini ada tagline. Kita ubah aja, misalnya namanya bukan tagline, tapi aja gitu. Nah, ini jangan lupa ID-nya. Sebentar, ini edit berarti salah kan? Kita tambahkannya di sini. Kemudian ini time ini disesuaikan dengan aplikasi kita nantinya.
Kemudian ini kata-kata yang default preference, time color. Nah, ini kalau diperlukan. Intinya sih kita akan menambahkan ini step chapter. Kita ambil salah satu aja. Ini name-nya kita sesuaikan dengan field yang tadi. String opsional, kalau udah di transient udah seperti itu. Kemudian yang lainnya bisa dihapus. Terus intinya ini kita copy paste dari action yang lain. Nggak bisa. Oke, sudah. Kita simpan. Jangan lupa setting ini kita load di interface. Sama di sini. Oke, sudah. Jadi kita yang melakukan itu responsif untuk transient model untuk config setting. Kemudian kita load di manifest, kita buat view setting different yang dia inherit ke ini. Kemudian kita panggil di sudah. Karena ini mengubah Python, kita perlu restart service. Sudah, kita coba. Oke, kalau ada error dicek dulu. Open format ID does not exist. Ini sama setting sebentar. Ini base setup berarti kita perlu depend to setup.
Nah, kita coba lagi. Terus lihat, berarti kita sudah menemukan setting di sini. Setting, setting di bawah business document akan ada setting macam ini, kayaknya kita masukkan. Dan seperti itu, ketika ini di save, metode save value sama get value yang dipakai. Sebenarnya ini tersimpan di config. Kita bisa lihat technical sistem parameter. Ini ada project manager APK, isinya yang kita di setting. Karena sebenarnya general setting ini nggak ada model secara fisiknya, dia berubah transition import bisa. Nah, tinggal kita nyimpan di mana. Sampai sini oke, Pak. Kita bahas yang sejalan dengan tujuan biar lebih cepat. Takutnya nanti kendala pas di OPA itu lebih banyak, jadi punya spare waktu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, untuk sesi 4 kita sudah mencoba membuat report ya, dalam bentuk PDF atau HTML. Nah, itu report kurang lebih seperti itu, Pak. Kemudian nanti bagaimana kita menampilkannya data tersebut. Kemudian tadi juga dengan editing untuk kota kecamatan yang fill one ini kita coba juga untuk config response. Nah, yang add button ini kita belum perlu, nanti dulu. Ini nanti pas aja generate provinsi sama kotanya, ini lewat itu. Kemudian di sesi 5 nanti sudah masuk ke kita cocokkan antara data, karena kalau di Rajantir kan kita requestnya menggunakan ID ya. Jadi ID 12 ini sebenarnya apa nih? 12 itu kalau nggak salah kan ininya. Nih, Kalimantan Barat. Jadi dalam rangka mendapatkan kata Kalimantan Barat, kita mengirimkan ID provinsi 12. Nah, itu ketika tahu Kalimantan Barat, kemudian lebih spesifik lagi, city ID 39, tapi responnya nanti dapat misalnya Kabupaten Bantul, pas fotonya berapa. Kemudian baru di sini untuk mendapatkan kos kita akan mengirimkan data dari mana lokasinya, destinasinya atau tujuan pertama, beratnya seberapa gram, kemudian kurir yang digunakan. Nah, baru nanti dapat respon. Responnya ini intinya apa paketnya, kemudian berapa lama, lain. Nah, jadi kan untuk request ke sana kita butuh ID. Nah, ID ini yang akan kita simpan ke dalam Odoo nanti. Dari kota yang kita buat ini, nanti kan kita belum mendapatkan ID dari via Frontier. Nah, kita akan coba itu di sesi 5 ya. Tapi nanti kota itu juga didapat dari
zoom ya, zoomnya ya. Iya, Kadang ya, sekarang itu kita space, kita kayak ambil gitu ya. iya. Sinkronisasi itu kemarin lah. Kemarin kita carikan. Ini di kantong servisnya kayaknya. Nah, ini salah satunya nanti menggunakan yang ini Pak, datang dan sebenarnya menyampaikan terbuka. Nah, ini kita coba di sesi 5 nanti. Oke ya, cukup. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.